Shalom, selamat siang saudara, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saudara semua. Saya harap kita dalam keadaan baik-baik saja, amin saudara. Amin, kita mengucap syukur Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bergabung lagi dalam sebuah ibadah, bertemu dengan Tuhan, menikmati Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bisa berada di tempat ini bersama-sama karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bisa menikmati kehidupan kami bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau naikkan pujian, kami memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau berdoa, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan, kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Setiap pribadi dalam ruangan ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk satu kesempatan ini Tuhan, untuk hari ini, untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih nanti kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa bersama-sama dalam satu tubuh Kristus Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus bersama-sama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Saya percaya jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini adalah umat Tuhan yang sungguh-sungguh banyak bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, amin saudara. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Kita katakan sama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hari yang terbaik. Mari kita katakan dengan iman, kita akan kupikul. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul, amin, salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku pikul salibku, cukuplah
kemuliaan, amin. Mon. Yes. Tepuk tangan yuk. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan. untuk nyatakan Sungguh Kau Yesus yang terhebat. katakan Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. ini yang terbaik. Yang terbaik kan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan Sampai kemuliaan Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Katakan sama-sama segenap manusia. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan. Untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. ini yang terbaik. Terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan Sampai kemuliaan Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Katakan Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat Oh Jesus. menghalangi Engkau. Tiada. satu pun dapat menghalangi Engkau. Katakan Tiada tiada. satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik. Yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan.
bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami datang Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami. Terima kasih Kau sudah bersama dengan kami. Kami tahu kami punya Allah yang hidup. Kau Allah yang setia, yang selalu menemani kami. Kami bawa kerinduan kami, haleluya. Sekalipun
cinta-Mu Tuhan yang sudah membebaskan kami. Terima kasih kalau Kau sudah pilih kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Kau sudah selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang nyata. Dan kami sungguh bersyukur untuk setiap keberadaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, biar Kau memberikan kepada kami Tuhan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Biar apapun yang kami berikan, yang kami kembalikan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk waktu ini kami sangat berterima kasih. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat memberi. Shalom, selamat pagi saudara. Senang bisa berjumpa lagi dengan saudara semua. Sudah selesai di belakang? Oh sudah, terima kasih untuk para pelayan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu Tuhan dalam ibadah kami ini. Kami mengucap syukur Tuhan kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan. Kiranya apa yang jadi milik-Mu itu Tuhan, untuk jadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur untuk kesempatan itu. Kami bersuka cita, kami bergembira Tuhan. Karena kami Tuhan ada di dalamnya Tuhan. Saling berbagi Tuhan satu dengan yang lainnya untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan, yang mengalokasikan, yang mengatur, yang manage Tuhan segala sesuatu persembahan ini. Kiranya jadi kemuliaan nama-Mu Tuhan, memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari tenangkan hati kami Tuhan. Mari redakan Tuhan segala batin kami Tuhan. Biar kami tetap bisa tenang mendengarkan firman-Mu. Bukan hamba-Mu Tuhan, tetapi Engkau kuat kuasa yang daripada-Mu saja untuk setiap pribadi dalam ruangan ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kiranya kami mempersiapkan hati kami, melembutkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi saudara. Saudara, tema bulan November ini adalah mission tentang penginjilan saudara. Dan berantai gitu ya, agak kalau saudara baru minggu ini hadir mungkin agak kelewat sedikit. Tetapi saya akan cepat saja mengulang sedikit. Tapi jangan khawatir kalau saudara beberapa minggu ini tidak hadir karena ada keperluan dan lain sebagainya. Saudara bisa lihat di dalam YouTube ya di bulan November ini. Kita mulai dengan dosa, bagaimana dosa itu adalah sebuah daya yang begitu merusakkan di dalamnya. Dan kita harus mengenalnya, betapa bahayanya dosa itu. Betapa mengerikannya akibat daripada dosa itu. Jadi kita sudah belajar tentang dosa. Kemudian penebusan begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Kita ditebus, dibereskan dari dosa-dosa itu. Lalu minggu kemarin kita belajar tentang pembenaran. Ketika kita menerima Tuhan, kita dibenarkan. Status kita diangkat. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan, diangkat menjadi anaknya. Dan kita menjadi status yang berbeda. Memiliki kehidupan yang baru. Manusia lama, manusia baru itu dibenarkan. Ya, karena dibenarkan. Itu adalah kasih karunia Tuhan di dalamnya. Tetapi iman kita juga menerima kebenaran itu saudara. Dan minggu ini adalah tentang pengudusan dan pemuliaan. Ya, sanctification dan glorification. Jadi saudara, keselamatan, ini penting sekali saudara ya. Keselamatan itu bukan momen. Itu bukan sebuah titik. Keselamatan adalah
perjalanan. Orang-orang sering mengatakan already but not yet. Atau already and not yet. Ada and, ada but, ya terserahlah ya di dalamnya. Tetapi keselamatan kita sudah diselamatkan. Tetapi pada kenyataannya belum juga kan? Benar? Siapa yang sudah sampai di surga di sini? Tidak ada mungkin ya. Mungkin ada di YouTube yang bilang bahwa dia sudah sampai di surga. Tetapi kita belum sampai di surga. Dikatakan bahwa keselamatan adalah perjalanan menuju ke surga sana. Bukan sebuah momen. Kalau sebuah momen, kan Tuhan menginginkan kita selamat, benar. Ketika sudah diselamatkan harusnya diangkat mati saja. Sudah saja kan, itu sudah tujuannya itu. Tetapi kalau nanti diangkat, siapa yang akan memberitakan Injil? Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana kehidupan jadi udah gak asik lagi gitu ya. Kalau yang selamat diangkat. Tetapi pada kenyataannya ketika kita diselamatkan, kita ada perjalanan menuju keselamatan itu. Apakah kita sudah selamat? Kita sudah selamat. Tetapi belum, kan belum juga sampai ke surga nanti, benar? Jadi keselamatan bukan momen. Kita tidak percaya bahwa keselamatan momen. Keselamatan adalah sebuah perjalanan. Makanya kalau beberapa bulan yang lalu kita belajar tentang Ordo Salutis, tentang tahapan keselamatan, saudara. Kita percaya bahwa kita dimulai dengan anugerah yang mendahului kita, ada prevenient grace. Ada anugerah yang mendorong kita. Jadi pertama tentang keselamatan itu Allah yang terlebih dulu memiliki kehendak, Allah yang memiliki inisiatif kepada kita. Maka dia memberikan kepada manusia di dunia ini yang dikasihinya untuk bisa menerima dia. Ada sebuah kesadaran, ada kasih karunia yang masuk ke dalam tubuh kita untuk kita menyadari dosa-dosa kita dan menyadari tentang Allah. Dia masuk terlebih dahulu, anugerah yang mendahuluinya. Lalu anugerah itu kita sambut dengan iman menyambut karya Kristus itu. Saudara di sini kan percaya pada Tuhan. Itu karena karunia terlebih dulu dari Tuhan. Lalu kita meresponi. Jadi keselamatan itu seperti tangan anugerah Tuhan dari atas. Dan iman kita seperti tangan di bawah yang menyambutnya. Dua-duanya. Itu adalah keselamatan. Prevenient grace, lalu iman yang menyambut karya Kristus. Lalu ketika sudah menerima Kristus ada pertobatan. Nah pertobatan ini cukup unik saudara. Kita sering kali berkata bahwa sudah kenal Tuhan, sudah bertobat, sudah gitu ya. Masih berdosa, masih. Minta ampun. Terus ya dosa lagi. Gitu ya. Itu kan kasus semua orang seperti itu. Saya juga mengalami seperti itu. Ketika kita berdosa kita minta ampun kepada Tuhan. Tetapi ada perbedaan antara minta ampun dan bertobat. Bertobat artinya dia berbalik dan tidak melakukan lagi. Mungkin selama ini kita minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun lagi, dan minta ampun lagi. Tetapi kita tidak bertobat. Kita adalah orang-orang yang ahli minta ampun. Tetapi tidak bertobat. Ada perbedaan di dalamnya. Orang bertobat, orang yang tidak mau lagi melakukannya. Orang yang sudah kapok itu bertobat. Saya kena mah dan gak boleh minum kopi banyak-banyak. Ketika minum kopi terus mahnya kambuh, saya minta ampun tuh. Aduh ampun, ampun-ampunan saudara. Tetapi saya belum bertobat. Minum deui. Minta ampun lagi. Minum deui. Nyeri deui. Minta ampun deui. Bertobat menyatakan bahwa saya tidak lagi mau berdosa dengan dosa itu. Saudara, kita perlu pertobatan. Kita bukan tidak perlu pengampunan. Lebih dari pengampunan, saudara. Kita jago minta ampun, kita minta ampun. Tetapi masa hanya terus minta ampun? Bertobat. Stop berbalik. Yang namanya bertobat adalah berbalik jalannya. Jalannya ke sana, saya udah gak ke sana lagi. Nah, kita dengan iman kita menyambut karya Kristus, lalu kita ada pertobatan. Lalu kita dibenarkan. Minggu lalu kita dikotbahkan tentang dibenarkan. Ya, di justification, dibenarkan di hadapan Tuhan. Status kita dibenarkan. Selesai? Tidak selesai ternyata saudara. Karena saat ini setelah dibenarkan, sebagian besar di sini mungkin sudah terima Tuhan, sudah dibenarkan. Kita harus mengalami perjalanan yaitu namanya pengudusan. Sampai nanti kita mendapatkan pemuliaan. Kita sedang mengalami sanctification, pengudusan.
Hingga sampai nanti di akhirnya kita dimuliakan. Kalau saudara pernah mendengar tentang khotbah-khotbah akhir zaman, tentang pengangkatan, tentang manusia yang dibangkitkan ketika nanti di akhir zaman, ketika Yesus datang menyambut kita kembali. Maka manusia yang mati terlebih dahulu itu dibangkitkan dengan tubuh kemuliaannya. Nah itu namanya pemuliaan. Nah kita juga yang mungkin belum mati, kita juga diangkat bersama-sama dengan Kristus, menuju dengan Kristus. Lalu semuanya berakhir saudara, kehidupan kita berakhir. Nah saat ini kita belum sampai pada pemuliaan itu, tetapi saat ini kita sedang dalam pengudusan. Kita sudah dibenarkan, kita sudah bertobat. Tetapi pernahkah terpikir, lalu kita sedang ngerjain apa sekarang? Kita sedang mengalami pengudusan, sanctification. Kita sedang belajar itu ya pagi hari ini. Jadi agak otaknya agak diperes sedikit ya supaya agak lebih sehat. Selama ini kita mungkin nggak pernah ada mikir panjang. Jadi keselamatan itu bukan momen, keselamatan itu sebuah perjalanan sampai nanti kita dimuliakan oleh Tuhan. Hati-hati, di dalam perjalanan segala sesuatu bisa terjadi, benar saudara. Di dalam perjalanan segala sesuatu menjadi sangat-sangat berbahaya. Karena iblis tidak tinggal diam, dia punya kesempatan di dalam perjalanan ini. Nah kenapa ada orang yang begitu ketika kita di dalam penguburan, ada orang yang mengatakan ini luar biasa orang ini, dia setia sampai akhir. Apa yang dia setiakan? Dia sedang memperjuangkan imannya sampai akhir. Kita juga ingin seperti para senior-senior kita yang mungkin sudah mendahului kita. Kita mempertahankan iman kita sampai akhir. Tetapi tidak cukup dengan mempertahankan saja, kita perlu untuk dikuduskan. Bukan hanya minta ampun, tetapi bertobat dari dosa A, bertobat dari dosa B, bertobat dari banyak dosa yang kita kerjakan. Saudara dan saya kerjakan. Kita sedang mengalami proses di dalamnya, kita sedang mengalami perjalanan di dalamnya. Kekristenan bukan hanya sekedar saya sudah masuk Kristen, saya punya KTP, saya Kristen lalu selesai semuanya. Tidak, saudara. Kita sedang harus mengusahakan tentang pengudusan. Karena ada manusia lama di dalam kita. Manusia lama ingin mengajak kita untuk lebih jatuh lagi. Kenapa kita berdosa terus, suka berdosa? Karena ada sisa-sisa manusia lama kita yang dragging membawa kita untuk jatuh ke bawah. Tetapi Tuhan katakan bahwa kenakanlah manusia baru yang Roh Kudus sudah ada di dalamnya. Roh Kudus yang mendorong kita untuk bisa dalam kekudusan. Nah perjalanan kita adalah perjalanan tentang pengudusan kehidupan sampai nanti pemuliaan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengudusan dan pemuliaan. Ini baru opening saudara ya, openingnya sudah berkeringat nih. Ada satu pertanyaan besar saudara. Apa syarat masuk surga? Apa syaratnya masuk surga? Syaratnya cuma satu saudara, kekudusan. Syaratnya cuma satu, kekudusan. Mungkin saudara katakan terima Yesus dong kok. Betul, tidak salah terima Yesus, betul. Syarat masuk surga ya terima Yesus. Tetapi terima Yesus itu identik dengan kekudusan. Yesus adalah manusia 100%, Allah 100% yang kudus. Kita menerima dia, kita bersama-sama dengan dia. Artinya kita juga harus jadi seperti dia, kudus. Syarat masuk surga adalah kekudusan. Jadi kalau dikatakan bahwa terima Yesus identik dengan kekudusan. Mungkin adalah tema yang mungkin jarang kita pelajari gitu ya. Terima Yesus tidak identik dengan menjadi Kristen saudara. Terima Yesus identik dengan kekudusan. Mungkin kekudusan menjadi hal yang bukan yang mayoritas dalam hidup saya. Bukan prioritas dalam kehidupan saya. Bukan yang bagian tertinggi dalam kehidupan saya. Kekudusan dikerjain boleh, gak dikerjain boleh. Mungkin selama ini kita berpikir seperti itu. Tetapi syarat masuk surga adalah kekudusan. Dan dengan kekuatan manusia tidak akan sanggup. Makanya Allah membenarkan kita. Allah mengangkat kita, Allah menebus kita. Yesus menebus kita. Supaya kita dikuduskan. Setelah dikuduskan oleh Tuhan, maka pekerjaan kita adalah masuk dalam pengudusan dari hari ke hari, saudara. Ya, ayat Ibrani 12 ayat 14 tadi katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat
Tuhan. Nah, ini ayat yang mendasari tadi katakan bahwa apa syarat masuk surga? Kekudusan. Kekudusan. Oh, bukan Yesus ya, hati-hati kalau pikir seperti itu. Kalau gitu saya kudus aja tanpa Yesus, bisa gitu? Kan gak bisa. Harus dengan Kristus. Tetapi setelah ikut, saya sudah terima Yesus, sudah selesai dos. Hati-hati. Kita sudah terima Yesus, tapi kita hidup di dalam dosa. Itu anomali sebetulnya. Sebetulnya anomali itu agak aneh. Orang Kristen tetapi berdosa, itu agak aneh sebetulnya. Tetapi kenyataan bukan banyak seperti itu. Saya ikut Kristen, saya agamanya Kristen, tetapi lalu lalang dalam kehidupan berdosa. Hati-hati, hati-hati. Jangan-jangan Anda tidak terima Tuhan, jangan-jangan saudara ya. Karena kekudusan, terima Yesus identik dengan kekudusan. Kekudusan identik dengan terima Yesus. Hati-hati saudara. Jadi selama ini mungkin kekudusan bukan tema yang begitu penting. Tetapi sebetulnya di dalam kehidupan kita, setelah kita dibenarkan, tidak ada lagi pekerjaan kita selain pada dikuduskan bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita akan belajar tentang itu. Mari saudara boleh baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7, buka dalam Alkitab saudara. Dalam gadget saudara ataupun Alkitab fisik, silahkan dibuka 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7. Kita akan baca bersama-sama, saudara boleh baca dalam hati saja boleh ya, ikuti saja. Saya akan bacakan perlahan-lahan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Lihat saudara, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi perjabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam kekudusan dan kehormatan. Bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Melainkan apa yang kudus. Makanya tadi saya katakan anomali kalau ada orang Kristen hidup di dalam dosa. Karena kalau dia menjadi orang Kristen artinya dia dipanggil oleh Tuhan. Dia menerima panggilan itu. Lalu dia harusnya hidup di dalam kekudusan. Allah katakan tadi di ayatnya yang terakhir. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar. Melainkan apa yang kudus. Allah memanggil kita untuk sesuatu yang kudus yang harus kita kerjakan. Selama ini mungkin kekudusan bukan tema penting dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin siang hari ini saya mau katakan pulang dari sini. Apapun yang kita kerjakan pertimbangkan tentang kekudusan di dalamnya. Apapun yang kita kerjakan dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam ucapan kita, dalam keseharian kita, di rumah kita bersama anak-anak, bersama keluarga, bersama orang tua dan lain sebagainya di jalan dan lain sebagainya. Coba pikirkan tentang kekudusan. Karena Allah memanggil kita untuk bukan pekerjaan cemar. Jauh dari hanya melakukan dosa atau pelanggaran hukum. Jauh daripada itu. Bahkan untuk menyakiti orang lain. Hati-hati dengan pembicaraan kita. Hati-hati dengan omongan kita. Hati-hati dengan sikap kita. Hati-hati dengan keputusan kita. Apakah ada di dalam setiap pertimbangan kehidupan kita. Bahwa saya harus melakukan kekudusan di dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya saudara? Sanctification, ya, saya membuat sebuah definisi yang saya berharap ini bisa mewakili dengan mudah saja ya. Sanctification atau pengudusan adalah proses pengudusan yang berjalan terus. Jadi ini adalah berjalan ongoing terus sedang berjalan, saat ini sedang berjalan dalam kehidupan kita. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang mengerjakannya adalah Roh Kudus di dalam kita. Kalau saudara sekarang memiliki sesuatu ketika melakukan sesuatu yang salah. Lalu ada yang tidak enak di dalam saudara. Batin saudara menjerit. Batin saudara berteriak-teriak. Batin saudara tidak tahan. Nah itu Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam saudara. Karena Roh Kuduslah yang mengerjakan kekudusan itu. Supaya apa? Mengubah orang percaya untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Tujuannya apa? Dikuduskan. Supaya menjadi serupa dengan Tuhan. Kita dipanggil Tuhan, kita ditebus oleh Kristus supaya menjadi serupa dengan Kristus yang kudus. Melalui apa? Melalui iman dan ketaatan. Iman kita mengerjakan kekudusan dengan iman percaya. Dan kita melalui ketaatan yang terus menerus
dalam mengikuti kehendaknya, yaitu dalam firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dari definisi ini, maka yang pertama adalah Roh Kudus yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Saat ini ketika saudara ada sesuatu, ketika mengerjakan segala sesuatu lalu ada timbul di dalam hati saudara, ingat Roh Kudus sedang bekerja di dalamnya. Menjadi aneh ketika saudara berdosa lalu tidak kerasa apa-apa. Wah, aneh sekali. Jangan tidak ada Roh Kudus. Atau selama ini Roh Kudus saudara sisihkan jauh-jauh. Jadi dia tidak lagi kedengaran suaranya. Kita tidak lagi sensitif. Saudara pernah mendengar ada orang ini peka. Peka terhadap apa? Peka terhadap suara hatinya. Peka terhadap suara Roh Kudus di dalamnya. Ada orang yang tidak peka. Ada orang yang menahan kepekaan itu. Ada orang yang menyingkirkan kepekaan itu. Siang hari ini saya mau katakan ketika Roh Kudus bekerja, kita tanggapi, kita peka. Roh Kudus sedang menegur kita. Saya tidak tahu siang hari ini mungkin flashback sebagian saudara tentang dosa-dosa saudara dan saya. Saya sudah ketika saya menyiapkan ini flashback lagi dosa-dosa saya. Seperti yang diingatkan lagi. Ya, mari peka karena Roh Kudus yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, proses itu berjalan terus menerus, ongoing. Tidak ada cutinya saudara, tidak ada liburnya. 2025 sudah datang dan kita sudah melihat kalender 2025 mana cutinya, mana merahnya. Ditandain tuh gede-gede, dibolongin bahkan ya. Tanggalnya sampai di cutter dihilangin karena itu hari itu kosong, libur gitu ya. Tetapi pengudusan tidak ada liburnya, ongoing, terus menerus. Pengudusan adalah proses yang terus menerus dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menolaknya saudara. Kalau saudara menolaknya artinya saudara tidak taat kepada Tuhan. Artinya saudara sedang lari menjauh daripada Tuhan. Karena Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Melalui iman dan ketaatan. Saudara, kalau di sini dikatakan melalui iman. Iman itu berbanding lurus dengan pengenalan akan Allah. Iman itu bukan semakin percaya semakin pokoknya mah percaya makin lama makin nekat. Itu imannya makin gede. Enggak, bukan gitu. Wah, orang itu mau percaya pisan sama Tuhan teh. Pokoknya mah enggak ada apa-apa. Pokoknya saya percaya pada Tuhan. Kamu percaya apa ya? Pokoknya percaya sama Tuhan. Tidak. Iman tidak berbanding lurus dengan rasa percaya yang semakin meledak. Imannya semakin besar itu imannya semakin percayanya semakin besar. Semakin kuat. Tapi tanpa dasar. Iman itu berbanding lurus dengan pengenalan akan Tuhan. Dengan pengenalan firman Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Percaya karena apa? Karena firman Tuhan katakan ini. Saya percaya sama Tuhan. Karena sikap Tuhan ketika melihat orang yang remuk hatinya seperti ini. Maka saya percaya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan menolong saya karena ada janji firman Tuhan. Ada dasar ketika kita percaya kepada Tuhan. Semakin banyak kita percaya, semakin banyak kita membaca firman Tuhan dan mengenal tentang bagaimana Allah kita, bagaimana firman-Nya, semakin besar imannya. Jadi iman itu bukan sekedar pokoknya percaya aja. Makin lama semakin percaya buta gitu ya, bukan percaya buta. Iman itu harus sesuai dengan pengenalan firman Tuhan. Makanya digenjot semuanya. Ayo belajar. Ayo ikut kelas. Bukan semata-mata untuk itu saja. Untuk sebenarnya pengetahuan. Tetapi supaya kita juga tahu. Kenapa saya beriman sama Tuhan. Karena firman Tuhannya jelas. Karena apa yang Allah perintahkan semakin jelas dalam kehidupan saya. Jadi kalau dikatakan imannya makin besar. Harusnya adalah dia semakin mengenal Allah. Dia semakin kenal dengan firman Tuhan. Dan dia semakin taat kepada firman Tuhan. Ketaatan itu pada kehendak Allah. Benar saudara, kalau kita mengatakan bahwa saya taat pada kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Pada firman Tuhan lagi. Benar. Saya mau taat sama Tuhan. Taat yang mana nih? Taat pada firman yang mana? Pada keinginan Tuhan yang mana? Baca firman Tuhan lagi saudara. Jadi di dalam pengudusan kita berproses di dalamnya. Kenal Tuhan. Kenal firman Tuhan, bergabung bersama dengan saudara-saudara seiman, saling berbagi, saling menguatkan. Lalu kita dijagai oleh firman Tuhan itu untuk kita tetap kudus di dalamnya. Untuk mengerjakan kehidupan kita mulai diperhitungkan. Apakah pekerjaan saya ini, apakah sikap saya ini, apakah omongan saya ini kudus atau tidak. Kita tidak memikirkan itu, tetapi siang hari ini saya percaya, saya berharap, saya berdoa. Kita mulai mempertimbangkan tentang kekudusan. Karena kita ada di dalamnya saudara. Persekutuan dengan gereja, persekutuan dengan Allah membantu
proses pengudusan kita. Jangan menjauh dari gereja. Jangan menjauh dari pelayanan Tuhan. Jangan menjauh dari komunitas. Karena komunitas membantu kita. Tapi isinya kan orang-orang jahat semua, ya termasuk Anda. Termasuk Anda. Isinya kan orang-orang gak benar semua, ya termasuk Anda. Termasuk Anda. Jangan khawatir, jangan khawatir. Anda bukan sendirian. Anda bukan orang paling benar terus yang lainnya jahatnya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kita jahat semuanya. Kita dibenarkan sama Tuhan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Anda tidak sendirian. Anda tidak sendirian. Semua jahat. Mari bergabung di gereja. Kita sedang berusaha, kita sedang berproses. Kalau kita tahu semuanya bahwa sedang berproses, wah itu penjahat tuh. Itu pelayanan tapi kelakuannya itu kayak gitu. Dia sedang berproses. Mungkin prosesnya baru mulai. Karena baru dengar firman-Nya. Berarti besok baru mulai tuh dia. Gitu ya. Atau ada orang yang sudah tahu dan dia sudah mengerjakannya. Dia sudah berproses lebih lama. Sabar. Karena setiap orang punya prosesnya masing-masing. Loh lahirnya juga beda-beda. Lahir barunya juga beda-beda. Benar. Ulang tahunnya juga beda-beda. Kenapa kelakuannya harus sama? Mungkin tidak. Dia sedang bergumul di dalamnya. Kita sedang bukan toleransi. Kita sedang mengerti, menyadari, menerima kesalahan orang lain. Ya, jadi di dalamnya pengudusan itu sebetulnya kalau saya mau katakan adalah natur pertama manusia. Ketika Allah menciptakan Adam pertama kali, Allah membuat Adam yang kudus, benar? Karena Allah bergaul dengan Adam. Jadi pertama kali Allah meng-create manusia itu dengan kekudusan di dalamnya, tanpa dosa. Tanpa dosa. Jadi ketika kita berkatakan sekarang hari ini saya mau katakan bahwa kita sedang dalam sanctification, sedang pengudusan. Maka itu bukan hal yang aneh. Kita sedang mengembalikan kepada ciptaan yang bahkan lebih lagi karena kita mau jadi serupa dengan Kristus. Jauh lebih bagus lagi daripada Adam yang mula-mula. Jadi kekudusan itu bukan tema yang asing bagi telinga kita sebetulnya. Saudara, kita merindukan kekudusan dalam segala macam. Benar, saya ambil contoh sedikit saudara. Saya tidak suka sepak bola saudara ya. Tapi ya pernah lah nonton sepak bola pasti ya kan muncul di mana-mana. Nah ketika kita nonton sepak bola siapa yang tidak ingin wasitnya jujur? Benar? Kita pengen wasit yang tegas. Wasit yang jadi hakim yang benar. Wasit yang jujur. Kalau injury time 6 menit ya 6 menit. Gak usah jadi 10 menit. Gitu ya, sebagian tahu nih karena ada kasusnya seperti itu ya. Semua menginginkan wah wasitnya gak benar. Sampai di jalan-jalan tulis wasit tit gitu ya. Di kota Bandung ini banyak sekali tulisan wasit nit gitu. Karena saking sebelnya. Apa yang dia rindukan dari orang-orang yang menulis itu? Dia merindukan wasitnya kudus. Kalau saya tidak mau katakan jujur ya. Dia merindukan wasitnya kudus sebetulnya. Nah, semua manusia normal menginginkan keadilan dan kebenaran bahkan dalam sepak bola. Dalam sepak bola, saudara lihat. Saya tidak suka sepak bola, tapi saya pernah nonton sepak bola. Saudara sebutkan satu nama pemain sepak bola, pasti saya tidak tahu gitu ya karena saya tidak mengikuti. Saya pernah melihat Liga Inggris, saudara. Liga Inggris mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah pernah dengar Liga Inggris? Nah barusan mungkin saya ngomongnya pernah dengar berarti ya. Liga Inggris. Nah tahun berapalah 10 tahun 15 tahun yang lalu saya melihat Liga Inggris dan pemainnya hampir sedikit sekali body contact hampir sedikit sekali. Ketika rebutan bola maka fokusnya adalah bola. Yang dicari adalah bolanya, bukan disikut si pemainnya dulu gitu ya. Dan permainannya rapi banget. Sedikit sekali orang jatuh. Tadi malam atau 2 hari yang lalu kita melihat Persib. Kadang-kadang jatuh. Ini sepak bola atau gulat sebenarnya gitu ya. Jatuh deh. Saudara, saya tidak nyaman lihat sepak bola seperti itu saudara. Tapi saya pernah melihat Liga Inggris begitu rapi. Senang lihat karena tidak ada body contact seperti itu, maka ada trik-trik bola yang begitu cantik. Ada operan-operan yang cantik di dalamnya. Lapangannya kecil, saudara, jarak dengan penontonnya juga kecil. Ini karena stadionnya kecil. Tetapi permainannya begitu bersemangat dan indah. Saya pernah melihat indah. Wow, indah ini permainan sepak bola. Tapi tetap saya tidak suka sepak bola, saudara ya. Tetapi ya indah lah. Lalu beberapa tahun yang lalu saya melihat ada di Instagram
Liga Tarkam, saudara. Ya, saya nggak tahu ini walaupun online nanti di YouTube saya tidak takut juga karena memang kenyataan seperti itu. Liga Tarkam, saudara. Saya membandingkan dengan Liga Tarkam. Ketika ketemu dengan ada bola datang dan orang datang, maka yang ditendang orangnya duluan. Waduh, ini sepak bola apa nih ya? Ada jenis baru, saudara. Sampai di Instagram ada sebuah menceritakan tentang film-film potongan-potongan kecil Liga Tarkam. Isinya perkelahian, saudara ya. Wasit dikejar-kejar, pemain dikejar-kejar. Ketika sudah jatuh diinjak-injak bersama-sama, saudara, sama yang lainnya. Sampai penontonnya ikutan juga, menginjak. Wah, ini sepak bola indah banget, kata saya. Ini sepak bola seperti ini. Dari 2 sepak bola saja kita sudah tahu, saya menginginkan sepak bola yang mana. Saya menginginkan sepak bola yang kudus. Saya menginginkan sepak bola yang benar. Jauh di hati saya yang paling dalam, setiap anak-anak Tuhan pasti merindukan kehidupan yang kudus. Bukan kehidupan yang kacau balau seperti itu. Kecuali bandar judi dan para pemain judi mungkin ya, beda lagi itu. Kita tidak mengurusi mereka. Nah, kita memerlukan pengudusan setiap hari, saudara. Kita perlu mengalahkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, membuang kebiasaan-kebiasaan lama dari kehidupan berdosa kita. Kita sudah berubah sebetulnya harusnya. Kita harus selaras dengan manusia baru, saudara. Ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Manusia lama harusnya sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia baru adalah manusia yang kudus. Manusia baru adalah manusia yang kudus. Pergumulan kita adalah bergumul dengan manusia lama yang masih nempel di dalam kita. Masalahnya ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, tubuh kita tidak diganti. Benar saudara? Tubuh kita tidak diganti. Roh kita tidak diganti, jiwa kita tidak diganti. Tetapi Allah yang masuk di dalamnya untuk memperbarui itu. Merubahnya menjadi manusia baru dari dalam, saudara. Nah, dari dalam itu Roh Kudus sudah berkarya untuk kekudusan itu, pengudusan ini. Nah, kita harus meresponnya dengan tindakan kita, saudara. Nah, apa bahayanya ketika kita tidak menjaga kekudusan? Saudara, Bapak Gereja Agustinus memiliki sebuah pemikiran. Dosa itu menggelapkan pikiran manusia. Membuat hati manusia condong pada kehendaknya yang tidak lurus. Dengan kata lain, dosa membuat manusia lebih sulit memahami dan menginginkan hal-hal benar dan indah dan ilahi. Nah, mulai dari moralis, dari pikiran kita, saudara. Mulai dari dosa itu menggelapkan pikiran kita. Dosa itu merusakkan pikiran kita. Dosa itu merusakkan dan kita membuat kita tidak ingin sesuatu yang ilahi, saudara. Agustinus katakan demikian bahwa itu ada bahayanya dosa. Kalau kita tidak menjaga kehidupan kita tetap kudus dan ada dosa di dalamnya. Dosa itu merusakkan pikiran kita, merusakkan kehendak kita, merusakkan moral kita, saudara. Bapak gereja lainnya katakan Tertullianus mengatakan memiliki pemikiran demikian. Penyesatan seringkali memiliki akar dalam penyimpangan moral. Moralnya yang menyimpang, lalu terjadilah penyesatan sedikit demi sedikit. Apa bahaya hidup tanpa menjaga kekudusan? Jika saudara sudah terima Tuhan, sudah menjadi manusia baru, tetapi hidup di dalam dosa, sekali saudara tidak membereskan, saudara tidak bertobat di dalamnya. Saudara akan hidup di hari kedua dengan dosa itu. Saudara hidup di hari ketiga dengan dosa itu. Saudara hidup di hari keempat dengan dosa itu. Saudara sedang menikmati kehidupan di dalam dosa. Ini sebuah anomali, sebuah hal yang tidak umum, hal yang tidak wajar. Tetapi anak Tuhan yang menikmati kehidupan di dalam dosa, dia sedang murtad secara moral. Secara iman saya katakan saya anak Tuhan. Tetapi secara moral dia sebenarnya sudah murtad. Banyak? Saya kira banyak. Hati-hati. Kita mengatakan bahwa saya anak Tuhan, saya percaya Tuhan, saya bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin secara iman kita tidak menyangkali Tuhan. Tetapi secara moral kita sudah menyangkali Tuhan. Ada pergumulan di dalamnya.
Bahayanya suatu saat mungkin moral yang rusak itulah menarik kita untuk bisa menyangkali iman kita. Jadi hati-hati saudara, jika kita hidup di dalam dosa dan saudara katakan tidak terjadi apa-apa, biasa-biasa aja. Kayaknya Tuhan gak peduli deh saya berdosa tidak berdosa. Bukan. Allah sedang memberikan kesempatan kepada saudara untuk berbalik. Dan kesempatannya adalah siang hari ini. Siang hari ini jika Tuhan berbicara, jangan keraskan hati saudara. Allah mungkin sedang menegur kita, sedang mengingatkan kita. Mari berbalik dari kehidupan yang jahat. Saudara, proses pengudusan dalam ketaatan adalah jalan yang sempit dan sesak. Banyak orang yang tidak senang melaluinya. Tetapi kebinasaan adalah akibat jika tidak melewati jalan itu. Jalan pengudusan adalah jalan yang sempit dan sesak. Siapa yang tidak merasakan keberatan dengan untuk mempertahankan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan? Berat, berat. Godaannya berat, tantangannya berat, resikonya berat. Tetapi jika kita tidak melewatinya, jika kita tidak memilih jalan kekudusan itu, maka jalan kebinasaanlah yang kita pilih. Karena hanya dua jalan, jalan yang sempit, jalan yang lebar. Jalan yang sempit itu adalah jalan yang sesak di dalamnya. Dan sedikit orang yang memilihnya. Tetapi itu adalah jalan kemuliaan Tuhan. Jalan yang sampai pada kemuliaan Tuhan. Jalan yang satu lagi adalah jalan yang lebar. Jalan yang mudah. Yang tidak perlu mempertahankan kekudusan. Tetapi menuju kebinasaan. Maka siang hari ini saya mau katakan, mari pilih jalan yang sempit dan sesak itu. Karena ujungnya adalah pemuliaan. Saya akan lanjut saudara. Dengan glorification. Mungkin tidak terlalu panjang tentang glorification. Tahap akhir dari perjalanan keselamatan. Jadi keselamatan bukan momen ya. Ingat, keselamatan adalah sebuah perjalanan. Maka tahap akhirnya adalah glorifikasi. Pemuliaan. Di mana tubuh dan jiwa orang percaya disempurnakan. Dan diubah menjadi tanpa dosa. Tanpa cacat. Penuh kemuliaan, serupa dengan Kristus. Ini adalah penggenapan akhir dari janji Allah. Di mana orang percaya akan hidup dalam kemuliaan bersamanya untuk selama-lamanya. Bebas dari segala penderitaan, dosa, dan kematian. Ini adalah akhir saudara. Kita kalau sedang menuju sebuah perjalanan kita harus tahu akhirnya. Akhir kehidupan kita apa? Glorification saudara. Harus sampai pada pengudusan ini. Ayat firman Tuhan banyak sekali menceritakan tentang glorifikasi, saudara. Dalam Roma 8 ayat 30 dikatakan. Dan mereka yang ditentukan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya. Mereka juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya. Mereka itu akan dimuliakannya. Kita yang sudah dipanggil, yang sudah dibenarkan, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi glorification itu ada, saudara. Glorification itu bukan sekedar angan-angan, tetapi janji Tuhan tentang pemuliaan hidup kita. Filipi 3 ayat 20-21 katakan demikian. Sebab kewarganegaraan kita terdapat di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Tubuh kita akan dibereskan. Nah masalahnya adalah ketika kita bicara tentang glorification. Kita sulit untuk menemukan contohnya. Seperti apa contohnya? Saya juga kebingungan saudara. Seperti apa ya nikmatnya ketika tubuh kita sudah dimuliakan. Saudara. 2 minggu, 3 minggu ini saya mengalami sakit berkepanjangan saudara. Saya batuk pilek 1 minggu saudara ya. Setelah batuk pilek diobatin, beres batuk pileknya. Langsung demam saudara, 2 hari saudara. Saya konsultasi bersama dokter Evi di belakang tuh. Terima kasih dok untuk konsultasinya, untuk sarannya.
cek darah katanya. Takutnya tipes atau demam berdarah. Malam-malam saya cari cek darah. Dan pulangnya puji Tuhan katakan tidak ada tipes dan demam berdarah, puji Tuhan. Tetapi ketika beres dari cek darah itu, saya diare saudara. Saya buang air gak berhenti-berhenti saudara. 1 hari 24 jam, lebih dari 10 kali saudara. Saya tidak menghitungnya, tapi saya pikir lebih dari 10 kali saudara. Sampai satu subuh, tepat 2 minggu yang lalu, jam 3 subuh saudara. Aduh sakit perut, mungkin ini yang terakhir nih diarenya karena saya sudah minum obat juga gitu ya. Saya buang air, duduk di atas kloset, tiba-tiba dingin. Saya adalah orang yang sering pingsan saudara. Jadi saya tahu tanda-tanda orang pingsan. Begitu tanda-tanda pingsan mulai dingin menggigil, wah saya beres-beres dong gitu ya. Wah ini gak benar nih, saya cepat-cepat diberesin itu pekerjaan itu. Saat itu juga dibereskan oleh saya pekerjaan itu. Selesai membereskan, jet flash masih dipegang sama tangan saya saudara. Saya black out, saya pingsan. Saya pingsan ke kiri, ada wastafel kiri, kening saya bersentuhan dengan dia. Gitu ya. Jadi kena luka di sini saudara, 4 jahitan. Saya tidak tahu berapa lama saya pingsan, blackout. Tapi menuju sadar, saya merasakan sesuatu yang aneh. Saya sudah cerita sama teman-teman. Ketika sadar, saya merasakan nafas saya tenang. Badan saya kan ini udah hampir 3 minggu sakit nih. Tiba-tiba sakitnya gak ada. Badan saya enteng banget. Nafas saya tenang, gak ada sakitnya. Saya buka mata 5 detik saudara, 5 detik. Saya berpikir, apakah saya mati? Karena enak banget. Karena enak banget. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan kalau mati seperti ini, saya sih oke Tuhan. Kalau mati seperti ini, saya oke Tuhan. Enak banget, 5 detik saja saudara. Setelah itu 5 detik kemudian badannya menggigil lagi, saudara sakit lagi. Saya cepat beres-beres, cepat beres-beres saya bangun istri saya. Kita kayaknya harus ke UGD karena saya pingsan. Lalu dibereskan. Pengalaman itu, saya tidak tahu, tapi ini saya saudara jangan jadikan contoh ya, saya tidak tahu. Tapi saya pernah merasakan badan yang begitu nikmat. Kalau glorifikasi seperti itu, saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Masalah kan tidak semua orang ya merasakan, ya jangan pingsan dulu juga saudara. Tetapi memang kita miskin pengalaman tentang glorifikasi. Kita miskin pengalaman tentang glorifikasi. Kita miskin merasakan badan yang begitu enak. Saya tidak tahu apakah saudara pernah tidur yang begitu enak. Yang gak ingat apa-apa. Yang gak ada hutang, gak ada pikiran, gak ada pertengkaran, gak ada kegelisahan. Gak ada kekhawatiran dalam pikiran saudara. Lalu saudara tidur enak banget. Sampai tidak terdengar apa-apa. Bangun pagi jam 5, jam 6 saudara bangun. Lalu kok segar banget ya. Pernah gak ngalamin seperti itu? Pernah gak ngalamin badan yang begitu sehat, fit banget? Nah, glorifikasi itu miliaran kali lebih daripada itu, saudara. Saudara pernah nggak suka cita? Senang banget. Ada sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Lalu saudara merasakan senang banget. Nah, glorifikasi miliaran kali lebih daripada sukacita itu. Jadi kalau ada orang katakan, aduh di surga apa ya pujian dan penyembahan. Kayaknya bosen deh. Anda belum pernah punya pengalaman itu masalahnya. Saudara pernah gak ketemu Tuhan dalam doa saudara, dalam penyembah saudara, saudara merinding dan menikmati Tuhan. Saudara bersuka cita tetapi air mata keluar tidak berhenti-hentinya saudara. Pernah gak saudara ngalamin seperti itu? Waktu pertama kali saya kenal Tuhan, saya mengingat dosa saya nangis sejadi-jadinya. Tetapi ada perasaan bahagia yang luar biasa dalam hati saya. Saya pernah ada di dalam perasaan-perasaan seperti itu. Nah glorifikasi saya mau katakan ada miliaran kali lebih dari perasaan sukacita, damai sejahtera, tenang bersama Tuhan.
Saya kira seperti itu. Saya tidak punya kata-kata lain bagaimana menjelaskan tentang glorifikasi karena nanti saudara. Tapi di sana dikatakan tubuh kita tidak ada dosa, tidak ada kecacatan. Kita sama seperti dengan Kristus. Itu glorifikasi. Saudara punya nggak hasrat untuk sampai ke sana? Saudara nggak punya nggak keinginan untuk sampai ke sana? Manusia miskin dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Makanya kalau saudara peka, ketika saudara sedang sukacita, saudara katakan bahwa mungkin glorifikasi ini jutaan kali lebih dari sukacita yang saya sedang alami. Ketika saudara mau tidur, saudara merasakan bahwa damai sejahtera luar biasa Tuhan. Dan memberikan ketenangan ketika saudara sedang berdoa. Saudara bisa katakan mungkin glorifikasi jutaan kali lebih dari damai sejahtera seperti ini. Sulit untuk menceritakan tentang hasrat, saudara. Sulit menceritakan tentang passion. Kalau timnas kita sudah menuju ke Olimpiade, saya tidak tahu. Olimpiade atau apa sih? Piala Dunia, Olimpiade dan Piala Dunia saya tidak tahu. Kalau suatu saat ternyata tim Garuda kita sampai di babak final Piala Dunia, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Saya kira pada hari itu semua libur. Semua orang tidak peduli dengan kantornya. Pasar-pasar tutup. Gereja-gereja ini hari Minggu nih. Wah, sebagian jemaatnya hilang nonton Piala Dunia. Mungkin saudara, mungkin. Tetapi orang sukacita se-Indonesia. 277 juta rakyat Indonesia menantikan 11 orang untuk kejar-kejaran bola itu dan memasukkan bola itu ke gawang lawan. Mereka punya hasrat, yang enggak punya TV mungkin segera membeli TV. Karena ingin melihat momen itu. Itu passion yang begitu luar biasa saudara. Menginginkan seperti itu. Padahal besok hari ketika udah selesai dia tetap harus kerja. Hutang harus dibayar saudara ya. Sakit harus beli obat. Dan masalah-masalah harus dibereskan. Tapi nanti dululah semuanya itu. Karena saya sedang punya hasrat yang begitu besar tentang 11 orang yang ngejar-ngejar satu bola itu. Kalau kita sampai di final Piala Dunia, saya pikir kita akan punya hasrat dan passion yang luar biasa. Pertanyaannya, kita tidak punya passion itu untuk kekudusan dan glorifikasi, saudara. Kita miskin sekali dengan hasrat seperti itu. Maka pagi hari ini, siang hari ini, mulai geser hasrat kita. Selama ini mungkin kita tidak memikirkan tentang kekudusan. Selama ini kita tidak memikirkan tentang akhir dari kehidupan kita. Selama ini kita tidak memikirkan tentang bagaimana hasrat saya ketika nanti saya bersama-sama dengan Tuhan. Dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Saudara, saya selesai saudara kesimpulan pada pagi hari ini. Penebusan Kristus mendorong setiap orang untuk hidup di dalam kekudusan. Saya sudah ditebus oleh Kristus. Maka tidak ada lagi apa yang saya kerjakan selain kekudusan. Menjalankan kekudusan di dalamnya. Yang kedua, kita perlu pertolongan Roh Kudus saat bertumbuh di dalam kekudusan setiap hari. Perlu minta Tuhan tolong saya Tuhan. Tetapi saya percaya siang hari ini pikiran saudara sudah berubah. Pikiran saudara sudah katakan bahwa saya harus hidup kudus di dalamnya. Saya tidak tahu apakah saat ini saudara memiliki hasrat untuk hidup di dalam kekudusan. Atau selama ini kita sering gagal untuk hidup di dalam kekudusan. Lalu kita menjadi kecewa dan putus asa. Bila saat ini saudara menyadari hidup kita kotor. Mari kembali kepada Tuhan. Jika saat ini saudara merasa jijik dengan kehidupan berdosa. Mari kembali kepada Tuhan. Jika saat ini hati saudara sedang menjerit-jerit. Sedang berteriak-teriak. Sejak firman Tuhan ini dibagikan. Mari jangan abaikan itu. Mari kembali kepada Tuhan. Mari jangan putus asa. Dengan memperjuangkan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Yesaya 42 ayat 3 katakan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saya tahu kita semua berdosa dalam ruangan ini. Tetapi
Allah sedang menantikan saudara seperti Bapa yang menantikan anak bungsunya untuk kembali kepada Dia. Apa yang Bapa kerjakan ketika anak bungsunya tidak pulang-pulang? Setiap hari dia ada di halaman rumahnya. Dia menantikan, siapa tahu dari jauh kelihatan anaknya muncul. Lalu suatu ketika anak itu muncul. Dari jauh sekali dia melihat, dia tahu itu anaknya. Itu anaknya. Anaknya sedang bertobat, sedang berbalik jalannya, kembali kepada Bapa. Maka Bapa, apa yang Bapa kerjakan? Dia berlari. Anak itu datang dengan keraguan, dengan malu-malu. Dia berjalan dengan sepelan mungkin. Tetapi Bapa berlari menyambut anak itu. Jika hari ini saudara sedang memutuskan, saya mau kembali, saya mau bertobat, saya mau hidup tidak dalam dosa lagi. Saya mau katakan buat saudara, Bapa sedang berlari menghampirimu. Bapa mengasihimu. Bapa ingin supaya dia bisa bersama-sama lagi dengan kau. Menguduskan hidup kita. Yang ketiga, mari tetap setia sampai akhir. Hingga dimuliakan dan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa menikmati Tuhan firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kekudusan menjadi hal yang kami naikkan. Menjadi prioritas dalam kehidupan kami Tuhan. Karena hidup kami tanpa kekudusan berbahaya Tuhan. Kami tahu itu Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong kami. Untuk setiap orang dalam ruangan ini. Kau tumbuhkan dalam hati mereka kesadaran Tuhan untuk hidup terus menjaga kekudusan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom Workers, untuk para pelayan Tuhan atau pengerja gereja Rehoboth, kami mengundang saudara untuk hadir dalam Workers Gathering 2024. Acara yang setiap tahun diadakan untuk merekatkan dan mempersiapkan diri menuju tahun 2025. Dalam Workers Gathering ini, kita akan mendengarkan visi dari gereja Rehoboth di tahun 2025, rangkaian fokus kegiatan di tahun 2025, dan yang spesial kali ini akan diikuti doa pengurapan untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani di Natal, ibadah akhir tahun, dan awal tahun. Workers Gathering ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024. Kita akan open gate pada 17.30 dan acara akan dimulai pada pukul 18. Bertempat di main hall gereja Rehoboth. So untuk seluruh pelayan Tuhan, dari Victory Kids, Teens for Christ, Youth The Flame, KKP, KKW, Persekutuan Doa dan Kebaktian Umum, mari hadiri, bersinergi dan mempersiapkan diri untuk tahun 2025. See you and God bless you. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah dengan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama
menerima sakramen perjamuan kudus. Bagi saudara, sebelum kita akan menerima dan kita akan makan minum bersama-sama, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudara, perjamuan kudus yang diadakan tiap bulan di Gereja Rehoboth, sekali lagi bukan itu satu rutinitas, tidak saudara. Tetapi dalam perjamuan kudus yang akan kita terima, kita makan dan minum sebentar, itu ada kuasa Allah. Ada kuasa Allah. Karena perjamuan kudus kita tahu bersama-sama, itu adalah mengingatkan kita pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan pengorbanan Kristus di kayu salib itu amat dahsyat untuk hidup kita, merubah hidup kita. Karena seperti kita tahu bersama-sama dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan biasanya ayat yang bagian terakhir ayat ini itu yang sering kita dengar, yaitu oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari apa saudara? Tentu sembuh dari penyakit. Penyakit apa saudara? Saya datang ke gereja sehat kok. Saya nggak sakit kok. Di situ sakit secara rohani dan sakit secara jasmani. Itu oleh bilur. Bilur itu luka-luka Kristus di kayu salib. Itu kalau kita terima, kita percaya itu dengan yakin, maka selain dosa kita ditebus, penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, pada hari ini, siang ini, bersama-sama dengan kita semua ada Ibu Liana. Kalau saudara suka ikut doa pagi, sudah lama, terakhir ini, berapa minggu ini atau bulan, kita selalu mendoakan untuk Ibu Liana. Ya. Waktu kami tanya, sebenarnya sakitnya apa? Wow. Dan kami melawat. Saudara, waktu sampai di rumahnya itu
Ada 3 atau 3 map tuh penuh dengan hasil lab. Dan macam-macam penyakit. Dari tumor di otak, ginjalnya, livernya, semua itu didukung oleh hasil lab. Tapi puji Tuhan saudara, doa-doa kita semua itu tidak sia-sia. Saudara, waktu dioperasi juga dia sudah mengalami kuasa Tuhan. Kesaksiannya, dokternya bilang waktu dioperasi, waktu dibuka, tiba-tiba muncul putih-putih di dalam. Ini lagi buka otak nih saudara. Putih-putih seperti ada sesuatu terus diambil. Sebanyak mungkin diambil. Dan setelah diperiksa itu adalah cancer. Wah, dokternya sendiri sampai heran. Kok bisa kejadian gitu? Dan waktu kami ke rumahnya kemarin, di MRI terakhir, itu semua penyakit tumor-tumor di otak itu sudah hilang. Dan dia merasakan banyak kemajuan. Dan hari ini dia bersama-sama dengan kita semua. Dan pasti kalau sudah lebih kuat, lebih sehat, dia akan ke depan untuk bersaksi. Dia mengalami hal ini. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Saudara datang pada saat ini dengan sakit apa? Sakit rohani, stres, tegang, sakit jasmani, apapun itu. Bilur-bilur Tuhan melebihi dari semua sakit penyakit kita. Dan kita telah sembuh. Amin saudara, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya, Ibu Liana ada dan dia boleh bersaksi bagaimana Tuhan telah menolong padanya. Mari saudara, kita akan masuk dalam jamuan bersama-sama. Kita akan nyanyi, berdiri bersama-sama kita akan nyanyi satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Yang di dalamnya Tuhan mengingatkan pada kami semua kasih karunia Allah begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dan firman Allah berkata, oleh bilur-bilurnya segala penyakit kami telah disembuhkan. Apapun, sakit apapun yang kami bawa datang ke dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur kalau kami pagi hari ini boleh bersekutu di dalam perjamuan kudus ini. Kami boleh makan, minum roti dan anggur. Dan itu semua boleh membawa kami, selain dosa-dosa kami dihapus, segala sakit penyakit kami disembuhkan. Kami boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Yang menderita, dicemeti, dipukul, diludahi.
Semua diterima karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya kita di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan, kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku saudara, angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat, dan hitamnya dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan. Tidak ada mulut yang tertutup. Buka mulut kita untuk mengucap syukur untuk kasih karunia berkat Tuhan, kesembuhan yang Tuhan sudah berikan pada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur atas berkat Allah, kasih karunia Allah, kesembuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah nyatakan itu. Engkau sudah lakukan itu di atas kayu salib. Ya, kami hanya menerima berkat Allah, kesembuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami yang tadinya
seharusnya dihukum dalam hukuman yang kekal. Tapi kami boleh Tuhan mendapat keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum. Dan sudah bersatu dalam tubuh kami. Dan kami percaya kami datang dengan sakit penyakit apapun juga. Kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang dengan hati yang susah. Kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kami datang dengan tubuh yang lemah. Kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan yang besar dan firman kami semua. Kami ucap syukur untuk hal itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini, saya akan memberikan dua pengumuman untuk kita semua. Pengumuman satu yang penting yaitu hari Rabu ya, ada pilkada. Ya, kita memberikan suara kita, jangan golput. Satu lagi yang lebih penting adalah yang berkenaan dengan Gereja Rehoboth. Kira-kira 20 sampai 22 tahun yang lalu, kalau saudara masih ingat, di gereja ini kita semua mendoakan bersama-sama untuk misionaris yang pertama. Misionaris yang pertama yang akan melayani Tuhan di Manila. Yaitu Pendeta Reddy dan istrinya Elsa. Kita mendoakan. Dan setelah kira-kira 20 tahun ini, kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan, berkat Tuhan menyertai pelayanannya di Manila. Dan kita tahu bersama-sama sudah berapa banyak dan kegiatan-kegiatan mereka. Tahun ini, hari ini tepat jam 9. Jadi kalau jam 9, karena Gereja Rehoboth membuka satu pelayanan yang baru di kota Phoi Phet. Phoi Phet itu di Kamboja. Siapa yang melayani ke sana? Di sana dibuka oleh Bapak Pendeta Reddy, Elsa, dan Evangelis Venia. Mereka dari Manila, mereka buka di Phoi Phet. Kita doakan saudara. Dan kebaktian yang pertama, soft opening. Kebaktian itu diadakan hari ini tepat jam 9. Sebab jamnya sama dengan waktu kita di Indonesia. Saudara, kita doakan supaya di kota Phoi Phet, Kamboja, itu banyak orang, banyak saudara, banyak jiwa yang bisa dimenangkan untuk Tuhan. Tentu saudara bertanya, dari Indonesia siapa dong yang ke sana? Yang akan diutus ke sana adalah Bapak Evangelis Feberius dan istrinya Evangelis Dorcas. Suami istri ini akan ke Phoi Phet, mereka Jakarta, mereka akan ke Manila dan mereka ke sana untuk melayani jemaat yang ada di Phoi Phet. Kita doakan. Nanti pada doa penutup kita akan doakan bersama-sama. Satu hati untuk pekerjaan Tuhan di Phoi Phet sana. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Dan terakhir saudara. Seperti saudara lihat ada workers gathering tanggal 7 Desember. Itu pelayanan Tuhan semua. Harap saudara mengisi link yang akan diberikan di dalam grup-grup ya kita. Sehingga panitia dapat mempersiapkan apa yang diperlukan untuk saudara. Tiap tahun hanya sekali workers gathering. Dan tahun ini diadakan tanggal 7 Desember. Itu kalau nggak salah hari Sabtu. Ya, kita doakan dan hadir semua para pelayan Tuhan. Kita bersama-sama akan berdoa terutama untuk segala sesuatu yang akan kita lakukan pada tahun yang akan datang.
Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang kita berdiri sama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur Tuhan Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal dan selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh bersekutu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah bekerja di dalam hidup kami. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum. Dan kami boleh merasakan satu perubahan, kesembuhan dari Tuhan dalam hidup kami semua. Penyakit apapun itu juga. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami Tuhan tetap berdoa untuk pemerintah yang pada hari Rabu yang akan datang akan mengadakan pilkada di sebuah daerah di Nusantara ini. Kau tolong Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan tenang dan siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan untuk memajukan daerah masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya kami melakukan itu semua karena Kau sudah memberikan keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau berkati Tuhan kami secara pribadi, usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami semua. Dan kami boleh merasakan tiap hari penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Mari saudara kita akan bersama-sama berdoa untuk Poipet. Tidak ada saudara yang tutup mulut kita berdoa. Mendoakan apa yang tengah dilakukan. Kebaktian perdana yang diadakan di Poipet pada siang hari ini jam 9. Mari kita berdoa supaya pekerjaan Tuhan di sana diberkati oleh Tuhan. Makan banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan pada hari ini untuk pekerjaan Tuhan di Poipet. Mari Tuhan Kau berkati untuk hamba Tuhan yang melayani di sana pada hari ini, yaitu Bapak Pendeta Reddy, Bu Elsa dan Evangelis Fania. Tuhan tolong juga Feberius dan Dorcas. Kau tolong Tuhan supaya mereka boleh menjadi alat Tuhan di sana untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di sana. Sehingga makin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang hadir hari ini. Supaya mereka boleh Tuhan mengundang teman-temannya juga untuk beribadah bersama-sama di kebaktian itu. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami. Dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa.
Shalom Workers, untuk para pelayan Tuhan atau pengerja gereja Rehoboth, kami mengundang saudara untuk hadir dalam Workers Gathering 2024. Acara yang setiap tahun diadakan untuk merekatkan dan mempersiapkan diri menuju tahun 2025. Dalam Workers Gathering ini, kita akan mendengarkan visi dari gereja Rehoboth di tahun 2025, rangkaian fokus kegiatan di tahun 2025, dan yang spesial kali ini akan diikuti doa pengurapan untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani di Natal, ibadah akhir tahun, dan awal tahun. Workers Gathering ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024. Kita akan open gate pada 17.30 dan acara akan dimulai pada pukul 18. Bertempat di main hall gereja Rehoboth. So untuk seluruh pelayan Tuhan, dari Victory Kids, Teens for Christ, Youth The Flame, KKP, KKW, Persekutuan Doa dan Kebaktian Umum, mari hadiri, bersinergi dan mempersiapkan diri untuk tahun 2025. See you and God bless you.